A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih, Bu. Sudah dikabarin orang tuanya? Sudah, Bu. Sepertinya sebentar lagi orang tua saya datang, Bu. Ya, kita tunggu dulu sebentar di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bapak Ibu. Di sini. Ya, silakan masuk, Ibu. Silakan dulu. Gimana Ibu kabar Ibu sama Bapak? Baik. Ya, gimana tadi perjalanan ke sekolah lancar sih? Tadi sempat ini ada sama. Iya. Soalnya saya belum pernah kesini kan, dari beberapa kali juga pernah kesini. Iya, biasanya dia pilih sama mbaknya ya. Iya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dengan Ibu dan juga Bapak karena sudah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk datang ke sekolah dengan memenuhi panggilan saya sebagai guru BK. Ya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan saya Ibu Kathleen sebagai guru BK di sekolahnya anak saya ini. Saya juga termasuk guru BK baru ya, belum lama, baru sekitar 6 bulanan gitu ngajar di sini. Sebenarnya terima kasih banyak ya karena sudah meluangkan waktu dan menyempatkan diri. Sebelumnya Ibu dan Bapak sudah mengetahui belum kenapa saya memanggil Ibu dan Bapak ke sekolah hari ini? Oke, saya belum tahu soalnya saya bukannya nggak ada masalah apa saya ada masalah. Oke, jadi nggak salah belum kita ya baru menyampaikan kalau misalnya saya sebagai guru BK nggak salah untuk ke sekolah. Mungkin nggak ada masalahnya juga bisa nggak ya sama bapak ke sekolah tapi nggak kasih tahu alasan. Baik, sebelumnya saya juga meminta maaf karena kesalahannya kurang masih informasinya mungkin sama Bapak, mungkin karena salahnya takut kena marah mungkin ya. Jadi seperti ini Bu dan Bapak, anak saya ini sudah sering cerita sama saya selaku guru BK karena saya memberikan beberapa layanan konseling kepada anak saya. Anak saya ini sudah berapa kali kedapatan tidak masuk sekolah. Iya, tidak masuk sekolah dan anak saya ini juga kemarin saya juga dapat dari informasi dari Wakil Kesiswaan bahwasanya kemarin ada berita tentang masalah yang mana anak saya ini ditangkap oleh pihak berwajib yaitu kepolisian karena terlibat ini Pak, balap liar ya. Kok bisa nah? Baik Bapak, biarkan saya menyampaikan menceritakan kasih saya karena Abu Salah sudah bercerita sama saya, jadi tolong mendengarkan dulu cerita penyampaian dari saya dan juga Bapak. Jadi ya benar sekali kemarin kan anak Abu Salah ini terlibat dalam geng balap liar gitu. Jadi saya juga dapat informasi dari Wakil Kesiswaan yang melaporkan kepada saya bahwasanya anak kita ini terlibat dalam jaringan balap bebas dan balap liar gitu. Dan itu balap liar itu dilakukan pada malam dini hari. Dan kebetulan kemarin ada razia dan patroli para pihak berwajib dan anak kita ini kedapatan dalam
lihat gitu sama teman-teman laki-lakinya gitu gimana Bapak? Ya Ibu, jadi seperti itu informasi yang saya dapatkan terkait dari kejadiannya itu baru beberapa kali yang lalu Ibu. Setelah saya observasi lebih lanjut dan saya mencari tahu kebenarannya dengan saya memanggil Nak Syah ini untuk datang menemui saya. Di situ saya melakukan sesi konseling kepada Nak Syah di mana dia dengan senang hati terbuka untuk bercerita apa yang dia rasakan, kenapa dia bisa bertindak seperti itu, kenapa dia bisa mengikuti pergaulan bebas dan berteman dengan laki-laki bahkan berbelah pihak. Dan di setahu saya dari penyampaian saya sendiri dan informasi yang saya dapat dari orang siswaan itu rata-rata temannya Aksa itu laki-laki Ibu. Jadi kenapa saya mengundang ibu dan bapak sini karena untuk menyelesaikan masalah seperti yang kesempatan. Karena kalau kita biarkan saja akan berdampak besar nantinya masa depan anak kita ini. Dan juga nanti takutnya ada apa-apa di jalan kan tidak tahu ya namanya kejadian sial itu tidak pada reminder seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu masalah Aksa ini jika juga Bapak berkenan Aksa mau menceritakannya mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada ibu dan bapak. Karena selama ini kata Aksa ibu dan bapak itu sudah bekerja dan ada di rumah dan di rumah itu hanya Aksa sama mbaknya aja. Jadi dia tidak merasa bisa jadi saya tidak dihubungi karena logika ini anak saya itu saya sama sekali tidak tahu kabarnya. Nah, dari penyampaian Aksa sendiri itu dia sudah berusaha mengandalkan orangtuanya ibu dan bapak, tetapi ibu sama tidak mengatakan maaf siapa. Jadi Aksa ini menyambut mbaknya, jadi mbaknya yang datang bersama asisten pribadi ibu seperti itu. Mungkin dari saya bisa bisa jadi ibu. Jadi saya mau cerita sama sama di situ dan sama-sama kayak kurang mendapatkan perhatian di rumah kayaknya dengan cara inilah saya bisa untuk mengekspresikan keinginan saya itu biar sama bapak tuh perhatiannya kepada lagi saya seperti itu. Tapi selalu mention mama itu kenapa? Ya saya tahu mungkin mama sibuk, tapi saya ini ada mama loh. Iya betul kan? Jadi itu saya juga kan saya itu satu-satunya mama. Itu saya sudah saya pikir kenapa saya Kamu tahu nggak sih kalau sampah itu sudah mungkin apa ya? dia tahu Pak kerja, tapi aku juga perhatian dengan kerjaan terus sama perhatian. Sendiri tadi kamu memiliki di rumah itu dari kamar sampah. Jadi apa ya? Konsekuen lah. Kalau memang kualitas yang kamu sudah kamu miliki ya, konsekuensinya baru sama mau sampah itu sudah terjadi. Aku menilai itu.
Jadi kalau sering Iya, Bapak dan Ibu paling ingat ya, jangan membawa emosi karena biasanya kita mau menyelesaikan masalah ini, mau mencari jalan keluar dari masalah ini supaya Bapak dan Ibu itu bawa emosi karena suasana yang seperti ini mulai ya masih emosionalnya, maksudnya itu jadi tidak dapat apa ya mencari jalan keluar yang tidak dapat solusinya gitu. Lebih baik kalau sama Bapak itu tenangkan diri terlebih dahulu, jangan terbawa emosi. Karena jika kita terbawa emosi ya anak usaha yang akan termakan dan anak usaha juga bakal tertutup sama ibu dan bapak seperti itu. tapi saya juga tidak harus lihat soalnya juga itu Jadi selama ini saya juga nggak menyangka sekarang ini karena di rumah itu masalah baik dan saya gitu ya saya karena saya sudah gitu ya tidak sama sekali mereka itu bagi saya dengan senang hati membantu anak Jawa itu ya benar yang dikatakan Ibu tadi, saya juga mengetahui dari anak Jawa bahwasanya ibu sama bapak mengelola perusahaan sendiri ya. Jadi ibu sama bapak itu jarang ada di rumah. Nah, anak kali ini melakukan hal-hal itu seperti balap liar, itu berjalan bebas, gitu. Itu menyenangkan perhatian ibu dan bapak. Jadi pikir aku salah dengan dia melakukan hal seperti itu kan contohnya seperti kemarin aku jadi di Bali itu kan sudah ditangkap nih sama pihak yang berwajib gitu. Jadi pihak berwajib itu bisa menghubungi kalian gitu kan dan aku juga bisa menghubungi kalian kalian mungkin bisa memberikan apa ya perhatian lebih kepada anak salah mungkin dengan hal seperti itu walaupun dari lokal yang salah mungkin ada saya mengatakannya ini yang salah yang salah sebelum ibu dan bapak. Nah makanya saya selama guru BK juga ingin sekali membantu nah salah ini agar keluar dari sebenarnya seperti itu dengan melakukan hal-hal yang di luar kita karena benar sekali untuk kata ibu tadi aku salahnya yang kembali prestasi juga bagus kok akademiknya juga bagus dan akademiknya juga bagus dan saat aktif di basket terus dia juga paling juara vokal gitu dan beberapa kali juga juara lomba storytelling gitu jadi cukup berprestasi ya sangat berprestasi tapi sampai disayangkan aku ini merasa dirinya kesepian kurang perhatian dari ibu dan bapak jadi dia mencari hal yang tidak didapatkan menurut dia mau mencari yang itu mendapatkan itu dengan melakukan hal yang negatif bahkan tidak bisa merugikan dirinya sendiri bahkan maaf sekali ya ibu dan bapak bisa menghilangkan nyawanya sendiri kan ya seperti balap liar itu kita balap liar jadi ada aturan tidak ada pertanggung jawaban tidak ada safety yang menurut standar nasional itu sangat berbahaya sekali untuk dirinya dan juga orang yang ada di jalanan dapat memberikan banyak pihak dari usaha sendiri sudah mengungkapkan rasa kecewanya terhadap ibu dan bapak jadi sangat diharapkan ibu dan bapak itu bisa memberikan untuk meluangkan sedikit waktu seperti sebenarnya itu mungkin dari hari biasa dari hari Senin sampai hari Minggu itu kan saya ini tidak meminta waktu ibu dan bapak itu ada di sampingnya untuk aja dan setiap hari itu tidak tapi setidaknya luangkan sedikit waktu di hari weekend Sabtu ataupun hari Minggu itu untuk quality time seperti itu untuk setidaknya dengan hal-hal kecil itu
itu cerita kalau dia punya sama ini bukan dengan orang tuanya kan. Nah misalnya itu juga anak tunggal ya, jadi ya tidak ada teman berbeda teman sama mbak aja mungkin nah saya juga sudah bosan dari kerja bersemen seperti dia mungkin yang tadi asik saya yang dari beberapa nah itu dan juga sebenarnya tujuannya sangat baik menyiapkan masa depan yang sangat baik untuk anak kita ini kan dan juga saya sebagai orang tua juga tahu bagaimana kekhawatiran kita untuk masa depan anak kita ingin menginginkan masa depan anak kita itu yang baik yang sudah tersusun dengan baik tanpa adanya permasalahan tapi juga kita harus hati-hati kadang finansial aja tidak cukup kalau finansial dan sepeda itu juga tidak bagus benar-benar tidak anaknya juga tidak bagus kan kalau perkembangan kucing dan sebagainya juga pengaruh dan bisa jadi karena dia merasa kesepian nanti dia lebih terjerumus lebih dalam dan mungkin kita tidak akan melakukan tapi dengan dia merasa kesepian dia merasa kurangnya kasih sayang dan perhatian untuk mendapatkan hal itu dia menjadi berani untuk terjerumus ke hal-hal negatif tadi. Iya, aku tuh nggak butuh semua hasil kerja kalian, aku cuma butuh perhatian kalian aja loh. Susah kalau buat ngasih aku perhatian kecil sedikit aja. Satu minggu setidaknya, jangan tiap hari kalian keluar kota terus, anaknya nggak diperhatiin. Bicara kamu salah saya. Ya dengan cara itu aku bisa mencari perhatian mama sama mama. Kalau nggak gitu mama sama papa nggak akan perhatiin aku. Aku telepon aja jarang banget diangkat. Ya, aku mau tanya dulu. Kan papa kan udah ikut mbak kan, melakukan buat baru. Jadi sebenarnya kamu mau coba ya, buat memutus. Iya. Sabar ya, jangan emosi nanti misalnya lebih berpendapat dan berdugaan coba anak dari waktu dulu dan juga coba membuka apa ya coba memahami diri kita ini karena kalau kita keras anak juga akan ikutan keras gitu. Kalau misalnya kita itu apa ya ngomong itu lembut mungkin anaknya juga bisa terbuka gitu karena kan dari awal anak saya ini merasa dirinya kurang perhatian kurangnya perhatian kurangnya kasih sayang gitu dan saya juga sudah menjelaskan kepada anak ini bahwasanya sebenarnya tujuan berkata lagi memikirkan masa depan anak sekolah, menyusun dan mengkaji agar semuanya terpaksa gitu kan agar anak sekolah itu tidak merasa tertekan tapi di sisi lain bapak dan ibu juga seharusnya memikirkan perasaan anak sekolah juga gitu apakah anaknya yang merasa atau yang sebenarnya tidak membutuhkan dari segi apa ya dasar sudah sangat lebih dari cukup seperti itu ya mungkin ada orang juga merasa diri ya ketika main ke rumah temannya mereka temannya itu bisa makan bareng bisa makan bareng seperti itu jadi mungkin anak saat ini rindu ya kan dengan momen-momen yang mana saat itu karena anak saya ini masih sering kumpul keluarga bareng gitu jadi ya seperti tadi ibu dan kamu juga susah ditemani karena sibuk pekerjaan jadi kalian juga anak sekolah itu melakukan hal seperti itu dan anak saya juga sudah mengungkapkan isi hatinya sebenarnya apa yang dia inginkan gitu
Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus bisa memahami anak kita. Kadang kita orang tua juga egois, karena egoisnya sebenarnya itu baik, tapi juga tidak baik untuk anaknya. Saya tahu betul bagaimana kedua itu, apalagi dalam orang saya juga tidak selalu membicarakan tapi ya saya juga sebenarnya kecewa dengan saya sendiri karena apakah dia sudah bebas atau bagaimana, itu sangat kecewa dengan saya karena Pak Guru sudah berkreasi saya juga masalah karena saya berusaha dari dokter ternyata tidak yang selama ini dikaki sama itu saya menyadari seperti itu menyampaikan dokter aku bahwa semuanya itu saya tuh ternyata nggak kenal sama saya sendiri bukan seperti itu saya berharap dengan sekarang masuk ke pergaulan bebas ini maka bisa lebih perhatian masyarakat. Cuma saya tuh cuma butuh mama tuh boleh perhatiin semua dan setidaknya satu minggu mama di rumah jangan setiap hari mama itu keluar kota terus keluar negeri terus. Saya tuh pengen satu hari aja kayak nonton bareng, main bareng, tempat keluar bareng, bertiga. Saya sudah terjadi kalau bebas itu ya dengan alat sejarah. Sejauh ini yang saya ketahui informasi yang sudah saya dapatkan dari teman-teman yang berbeda juga itu hal ini masih belum aman karena dia juga mencoba untuk menggunakan narkotika, nah misalnya hanya ikutan aja gitu, ikutan untuk apa ya, ikutan mengatakan yang ikutan dia gitu, terus nonton mobil berliar gitu, dan juga suka nongkrong aja gitu. Tapi kan itu juga kalau kita biarkan takutnya nanti lebih jauh lagi, lebih berdampak buruk lagi ke anaknya, dan bisa jadi anaknya lebih berani lagi untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak terduga. Seperti sekarang tidak apa juga tidak terduga kalau anak ini berani untuk keluar malam gitu, perjalanan dia seperti itu kan. Jadi saya harapkan sama bapak bisa lebih terbuka lagi, bisa mendekatkan diri lagi kepada anak salah, tidak terjadi lagi hal seperti ini. Apa benar Sela belum terjerumus ke pergaulan bebas? Enggak mau. Kalau proses bebasnya sekarang itu saya belum tapi sekarang akan saya bukan sebagai orang tua saja loh, sebagai segi agama tidak boleh gitu orang kecil. Memang sudah mengajarkan saya orang kecil yang sampai saya bebas. Apalagi kan pergaulan anak-anak yang seumuran saya itu tidak saya tahu apa. Mama dan Papa minta maaf. Mungkin ini kesalahan Mama dan Papa juga, kurang berkomunikasi dengan Sela, kurang memperhatikan Sela. Tapi Sela harus janji ya nak, kalau Sela tidak akan mengulangi lagi, dan Mama juga janji akan meluangkan waktu buat Sela. Papa juga janji kan?
insya Allah kami akan menyediakan waktu untuk sewa dan kami juga akan banyak bersama bagi sewa kita ya. Tapi Sela janji nggak sama mama untuk berubah? Karena sebenarnya Sela itu anak baik loh. Sela harus janji sama mama harus berubah ya. Saya janji sama mama kalau sekarang gak akan melakukan hal itu lagi, dan sekarang minta maaf sama mama sama papa sudah melakukan hal itu yang membuat mama kecewa sekali sama saya. Saya tidak bisa apa-apa karena hal itu saya selalu sama saya. Saya itu sangat sayang sekali, tapi bapak kecewa sekali lagi yang tahu betul mereka kalau itu Pak, saya janji tidak akan pernah lagi, tapi Papa juga harus janji harus selalu waktunya bersama. Sama-sama konsekuensi ya. Jadi kita juga harus tadi janji dan tepat, dan apa juga harus. Alhamdulillah ya, sekarang salah juga sudah bisa berkomunikasi dengan orang tua yang secara langsung, jadi salah dengan orang lagi yang untuk berbicara dengan ibu atau ayahnya gitu kan. Dan juga ada salah ibu marah tidak lagi mengikuti yang bebas, iya keluar malam karena sayang prosesnya nanti terganggu seperti itu ya, yang nurut kan sayang. Nah saya juga sudah beberapa kali kan ikut lomba itu juga sama loh Bu. Iya, Nah, saya bilang sama nah, kalau misalnya saya bilang sama mama papa dalam segala aja jangan mau papa angkat, apalagi kalau mau kasih tahu kalau saya berprestasi mungkin nggak akan mama papa baca. Mama kira mungkin nggak soalnya saya sudah cukup terima kasih pasti ini ada salam untuk selanjutnya nanti jangan apa ya jangan takut untuk menyampaikan prestasi yang salah sudah salah apa, jangan takut untuk mengekspresikan diri yang salah, dan juga salah bisa lebih terbuka dan dewasa dengan orang tuanya kita untuk mengungkapkan keinginan salah sendiri seperti itu ya kan? Ya karena kalau setelah komunikasi sama mama juga nggak akan makan kok. Mengenai sini, tapi kan insya Allah depannya memakan mengenai kalau ya mungkin sekali juga jangan takut untuk mengkomunikasikan dengan papa ya. Setelah juga jangan lagi kita akan dari diri kita sebenarnya mama saya nggak perlu salah itu kan juga perhatian, tapi kita akan ketawa kalau waktu saja sebenarnya. Jadi salah sebetulnya masalah itu sangat sayang sekali sama masalah, tapi bisa saja mungkin karena komunikasi antara salah sama ibu dan bapak kalah, jadi semuanya apa ya salah pikir sendiri dan salah menganggapnya itu tidak baik, salah menganggapnya kalau orang bersekolah sudah sayang sama salah, padahal sebenarnya orang itu kalau salah bekerja keras untuk mencukupi fasilitas dan memfasilitasi kehidupan salah agar salah tidak memikirkan teman-teman salah, agar kehidupan salah wilayah seperti itu ya. Jadi salah sudah tahu sekarang sebenarnya lagi salah itu saya cuma salah dan salah, kalau insya Allah akan mendapatkan perhatian lebih dari dua salah dan berharapkan salah untuk lebih dari belajarnya, lebih lagi mengasah tekanan dan salah agar kedua orang tua salah ini tidak kecewa lagi dengan salah dan mereka bangga karena sudah
memiliki anak seperti anak saya yang sangat pintar, sangat berbakti pada orang tua, lurus, seperti itu dan pergaulannya juga sangat baik. Jadi anak saya bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua dan anak saya dan bisa bangga terhadap diri anak saya sendiri karena mungkin ya di luar sana banyak yang ingin menjadi mendapat posisi anak saya tapi ya karena kondisinya tidak mendukung jadi belum bisa seperti anak saya seperti itu. Jadi kita juga jangan lupa dan jangan lupa kita bersyukur karena kita sudah sudah di posisi diri kita seperti sekarang ini ya. Kalaupun nantinya depan nanti sama-sama pakai itu situ atau bagaimana ya ada kemudian yang tidak bisa kalau dilakukan. Kalau misalnya itu panamnya kira-kira kalau hari ini sebenarnya bukan bermaksud untuk keluarga saya itu anak yang paling tertentu dan paling berdampak. Jadi saya juga sebenarnya dari saya itu kalau itu saya tapi bikin tadi itu ada pekerjaan yang tidak saya dilakukan. Tapi kan sebenarnya itu kita lihat tipe orang kemudian waktu pada cara lagi. Jadi jangan sampai ada berpikiran misalnya saya itu mungkin untuk saya itu lebih saya makanya dari saya lalu itu kok karena sama bapak saya sekali sama saya lebih saran sama bapak saya kan sama siapa jadi saya dulu dengan kontak atau mengkomunikasikan sesuatu dengan cara negatif karena tentu juga tidak akan mengerti kalau sebenarnya mengkomunikasikan cara negatif ada nanti namanya kecewa, apanya marah kalau misalnya saya mengkomunikasikan secara baik kan apanya juga akan marah ya kan? Harus kita menangkap sikap jadi tidak akan mengalami itu dan tidak kedepannya silahkan mengerti kalau bapak itu kerja buat kesalahan buat mengerti kesalahan bapaknya juga jangan terlalu kerasnya sama anaknya karena semakin kita sebagai orang tua semakin keras sama anak juga harus semakin keras sama kita jadi kadang kita juga harus menunjukkan itu agar semuanya terbaik di kerajaan saya juga soalnya dari juga memang saya lihat sekali saya harusnya itu sudah bersama dari segala ini tapi saya sangat berterima kasih dan itu ini kami jadi bisa sadar diri dan mengapresiasi apalagi kan kalau misalnya saya yang mengatakan langsung pada kami bapaknya langsung marah saya jadi juga sama terima kasih ibu bisa datang ke sini dan saya masalah ini sebenarnya kami juga tidak menyadari soal ini kami juga tidak takut kalau hal ini bisa berdampak buruk sekali terhadap sewa saya kira hal yang komunikasi itu sudah sangat cukup apalagi yang saya rasakan juga lebih dari kata lainnya ada hal lain yang sangat cukup dari sini saya jadikan pelajaran untuk ibu dan bapak juga yang bisa memberikan waktu untuk memberikan uang itu kepada anaknya agar dia bisa mencari leluasa dengan ibu bapak dan juga ibu bapak juga bisa meluangkan waktunya hanya sekedar melakukan hal kecil mungkin di taman gitu atau nonton aja di rumah saya tahu sih misalkan di bulannya ibu oke jadi saya sangat berterima kasih juga kepada ibu dan bapak karena sudah bisa menerima kenyataan yang sudah terjadi. Saya sendiri juga karena sebatas dan sebagai penengah saja untuk menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat dan ibu dan bapak juga mengerti pada anak-anak dan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak sebenarnya.
setelah ini saya mungkin tidak akan ikut campur lagi dalam urusan anak salah. Mungkin anak salah nanti jika anaknya ingin bercerita, saya juga bisa. Saya juga sangat-sangat bersedia untuk dengan senang hati untuk menerima anak salah konseling lagi kepada saya. Mungkin ibu dan bapak juga misalnya mau meminta pendapat atau menanyakan tentang anak salah juga sebelum saya harapan saya ke depannya semoga ibu dan bapak bisa dan juga anak salah bisa saling menyayangi dan juga tidak terpisah komunikasinya. Bapaknya juga lebih lembut dengan anaknya ya. Saya sangat berharap sekali anak salah ini bisa menjadi orang yang sukses karena kita melihat dari prestasi akademik dan akademiknya itu sangat bagus sekali. Jadi ibu dan bapak bisa menunjangnya kembali untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di anak kita ini. Seperti ibu bimbel, apa itu sesuai dengan keinginan anak-anak itu. Maka saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena ibu sama bapak sudah bisa meluangkan waktunya karena datang ke sini dengan mudahnya gitu ya. Ibu dan bapak langsung bisa menjadwal datang ke sekolah gitu, bisa untuk menyelesaikan permasalahan anak kita dan bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan ibu yang salah dan bapak yang salah. Saya sangat terima kasih kepada sebagai ibu dari depannya juga merasa bangga dengan anak kita masalah. Untuk apa saya untuk kedepannya setelah kejadian ini kalau memang dari mama sama papa nggak ada yang mungkin kurang berkenan yang kesalahan entah tindakan atau mungkin apa seperti tadi bilang saya lebih baik jadi mama sama papa pasti akan tolerir. Sebelum saya mewakili ibu yang bisa salam kesehatan, terima kasih sudah mendukung kami dan memperbaiki hubungan kami sebagai keluarga. Ya Bapak, saya juga dengan senang hati dan saya juga meminta maaf kepada ibu dan bapak kalau dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan ibu dan bapak. Saya sangat mau minta maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin cukup ya pertemuan kita kali ini. Saya juga harus ada kelas gitu. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya lebih cepat. Kita dapat ya Bu. Ini yang pertama ada school tambahan gitu. Nanti ya kalau bisa nanti Nanti mama. ya, ibu,